Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selanjutnya saya akan menjawab lagi pertanyaan yang muncul di komentar. Pertanyaannya adalah, sebetulnya ini adalah berupa saran kepada masyarakat ya, menyarankan supaya hati-hati dengan calo, dan juga beberapa yang sering untuk berusaha memperoleh memperoleh kegiatan yang sedang diproses oleh masyarakat, kemudian diminta berkas dan dia bersedia untuk menyelesaikannya. Artinya sebetulnya sama, calo. Ini adalah sebuah peringatan dari yang bersangkutan, hati-hati dengan calo. Kemudian yang berikutnya, di situ juga yang bersangkutan berharap semoga kedepannya tidak ada calo di kantor pertanahan. Saya jawab tentang hal ini. Jadi ketika masyarakat datang ke kantor pertanahan, tentunya ada sebuah harapan, ada hal yang ingin dilaksanakan atau diharapkan. Contohnya ketika ke kantor pertanahan, karena ada beberapa layanan, contohnya ingin ngurus sertifikat misalnya gitu ya, balik nama misalnya. Nah, karena ketidaktahuan, karena ingin cepat, karena ingin buru-buru, maka udahlah serahkan saja kepada orang yang siap menjadi biro jasanya, atau individu yang memang menganggap bahwa wah, saya kenal dengan lingkungan di kantor, padahal itu adalah calo. Jadi caranya bagaimana? Kembali lagi saya sampaikan di sini bahwa untuk proses pensertifikatan utamakan diproses sendiri langsung. Nah, kalaupun tidak, tentunya dengan menggunakan kuasa. Kuasanya siapa? Nah, kuasanya tentunya yang kita kenal dengan baik, yang memiliki integritas. Kalau itu adalah jasa dari sebuah biro jasa, atau juga mungkin sekaligus pada proses untuk akta jual belinya mungkin ke PPAT, pastikan bahwa yang diberikan kuasa adalah yang memang benar-benar bertanggung jawab. Tentunya ada surat pernyataannya, ada pembiayaannya berapa, ada kejelasan, sehingga nanti tidak mudah menyalahkan kepada proses yang ada di kantor pertanahan. Yang menjadi kuncinya sebetulnya adalah ketika kita mengurus di kantor pertanahan, di loket itu ada penerimaan berkas. Nah, ketika berkas dianggap sudah lengkap, sudah benar, tentunya akan masuk. Nah, ketika berkas itu masuk, ada nomor berkas. Nah, inilah yang menjadi kuncinya. Dengan nomor berkas tersebut, kita bisa lacak bagaimana proses untuk pensertifikatannya, ada di mana. Dengan apa? Dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi prosesnya sekarang sedang ada di mana, di dalam kegiatan apa. Kita bisa pantau apakah sudah selesai ataukah belum, terpantau di situ. Yang sering menjadi permasalahan adalah berkasnya tidak sampai di dalam proses di loket atau di kantor pertanahan. Jadi masih dipegang oleh calo-calo tersebut, karena mungkin mereka menunggu banyak dulu atau dibuat agak lama supaya terkesan sulit dan harganya menjadi mahal, padahal sebetulnya ada SOP-nya dan sangat jelas. Apalagi sekarang terpantau, ada layanan prioritas, ada juga beberapa layanan yang memang terpantau dari pusat. Ketika ada penomorannya tadi, nomor berkas, nomor pendaftarannya, penerimaan berkasnya juga ada, ketika proses pengukuran juga ada, pembayaran juga ada. Jadi ketika membayar juga di kantor pertanahan tidak menerima uangnya, karena membayarnya langsung bisa menggunakan ATM atau ke bank langsung, bayar sendiri. Kalaupun pajak bisa bayar sendiri. Nah, yang sering mahal kadang suka lupa adalah pembiayaan untuk pajak, seperti untuk balik nama. Yang mahal itu sebetulnya kan di BPHTB-nya, di PPH-nya. Nah, itu yang perlu diperhitungkan. Wah, harganya mahal, ternyata sebetulnya besarnya di BPHTB dan di PPH, di pajaknya.
Kalau untuk prosesnya tidak terlalu mahal. Nah, yang lebih mahal lagi adalah tadi jasanya. Jasanya nggak jelas. Maka supaya jelas, saran saya proseslah sendiri. Nah, kalaupun ada yang dibantu, maka pastikan biayanya berapa. Ada kejelasan kapan selesainya. Kemudian prosesnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama seperti ini, masyarakatnya juga yakin. Kemudian tentunya juga yang paling penting adalah yang di kantor peternakan, para pegawainya yang melayani atau melaksanakan kegiatan ini dapat tetap berintegritas. Jadi yang calo-calo ini sebetulnya ya tergantung dari masyarakatnya juga. Kalau masyarakatnya masih percaya kepada calo, ya sama juga. Di kantor peternakan yang sudah bagus, tapi masyarakatnya masih percaya dengan calo, ya nggak akan selesai-selesai juga. Karena ingin cepat, ingin selesai buru-buru, padahal masuk ke calo. Tapi kalau kita juga yakin, termasuk tentunya harapan tadi sangat bagus, harapan dari masyarakat yang menyampaikan semoga kedepannya juga sesuai dengan SOP di kantor peternakan, dan juga pelayanan yang berintegritas. Semoga kedepannya akan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.